Ini 2 minggu berikutnya, yang awalnya akan menjadi keiki sudah berdaun, bisa kita ubah menjadi spike atau bunga seperti ini. Ini berdaun tapi bisa mengeluarkan calon bunga. Jadi dari keiki pun bisa kita ubah menjadi bunga jika kita mau. Yang asalnya akan menjadi keiki atau anakan, kita ubah menjadi bunga. Akan aku bagikan caranya secara gratis, jadi jangan lupa ditekan tombol like-nya sekarang juga. Kita akan bagikan caranya bagaimana mengubah calon keiki seperti ini menjadi bunga. Kita flashback dulu ke beberapa minggu sebelumnya, sebelum menjadi seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini saya mempunyai anggrek Dendrobium nobile dengan kondisi, posisi, dan situasi yang sangat menguntungkan. Pilihannya ke kanan madu dan ke kiri daging. Jadi maksudnya untuk anggrek yang ini lebih dari 100 titik yang berkembang seperti ini, dan kita bisa membuatnya menjadi keiki semua atau anakan, atau juga kita bisa membuatnya menjadi bunga semua ataupun menjadi bunga dan keiki secara bersamaan. Jika kita menginginkan menjadi bunga semua, tentu saja dari satu pot ini akan sangat rimbun bunganya, akan penuh dengan bunga karena ada lebih dari 100 titik ya yang berkembang menjadi seperti ini. Dan jika kita ingin menjadi keiki semua, kita bisa mendapatkan anakan dengan jumlah yang banyak dan dalam waktu yang sangat singkat. Dalam satu pot ada 100 titik lebih, ada lebih dari 100 titik yang bisa menjadi keiki. Kita bisa bayangkan mendapatkan 100 anakan hanya dalam waktu singkat. Dari satu pot ini aja sudah dapat 100 anakan. Dan juga ada pilihan terakhir, bisa kita jadikan bunga sebagian dan sebagian lagi kita bisa menjadikan keiki. Itu tergantung dari treatment yang kita lakukan pada saat ini karena masih belum terlambat. Untuk yang pertama, jika kita inginkan bunga semua, kita berikan pupuk MKP atau pupuk tanpa nitrogen seminggu sekali, dan jangan disiram. Maksudnya untuk penyiraman kita siram dengan air pupuk aja. Kemudian di hari berikutnya jika udah kering barulah kita siram. Kalau belum kering medianya jangan disiram. Atau kalau perlu spray dikit aja bagian media tanam agar menjaga kelembaban. Yang penting jangan sampai dehidrasi, tapi kelembaban kita atur, jangan terlalu lembab. Itu jika inginkan bunga. Jika kita menginginkan keiki semua titik ini berubah menjadi keiki, kita treatmentnya memakai pupuk pertumbuhan. Berikan pupuk pertumbuhan, kemudian disiram seperti biasanya, seperti normalnya menyiram, jangan sampai kekeringan. Media sebelum kering atau media masih lembab kita siram aja, dan kita spray, sering di spray bagian atasnya agar lembab dan biasanya cepat berakarnya. Dari seperti ini biasanya beberapa minggu sudah mulai tumbuh panjang dan berakar, dan nantinya kalau akar sudah panjang bisa kita potong, kita pindah tanam ke tempat pesemaian. Kemudian jika kita inginkan menjadi keiki, sebagian keiki dan sebagian bunga, kita berikan pupuk yang ini, pupuk tanpa nitrogen, dan penyiraman normal seperti biasanya. Jadi jangan terlalu kekeringan juga. Nanti sebagian akan menjadi keiki dan sebagian lagi akan menjadi bunga. Untuk yang seperti ini, daun ini bisa menjadi bunga. Biasanya untuk kondisi spike seperti ini, nantinya spike akan berdaun 1-3 helai daun, kemudian bunga, ke atasnya bunga. Kurang lebih seperti itu sejauh pengalaman saya. Sejauh yang saya amati seperti itu kurang lebih kalau untuk Dendrobium, terutama Dendrobium nobile ya. Nah, ini udah ada calon daun, biasanya daun ini tidak terlalu panjang nantinya, dan kemudian tumbuh panjang spike atau calon bunga. Untuk pupuknya saya memakai pupuk MKP ya, pupuk tanpa nitrogen. Untuk cek link pupuknya silahkan cek di sini aja, klik di kiri bawah. Dosis 1 sendok teh untuk 2 liter air bersih seperti sebelumnya. Untuk cara mengeluarkan spike-nya sudah saya buatkan, dari mulai treatment pembungaan dari awal, pemilihan plant dan yang lainnya di video sebelumnya ya. Nanti saya sematkan di layar akhir, jadi tinggal diklik aja di layar akhir. Sudah saya sematkan link video untuk proses awal treatment pembungaan pada plant yang ini. Nah, kurang lebih seperti ini, kita siramkan aja ke media tanam sampai benar-benar basah.
Nah, nantinya untuk penyiraman dilakukan 2 hari berikutnya ataupun 3 hari berikutnya, tergantung kondisi media tanam. Kalau memakai media tanam arang, besoknya langsung siram. Tapi ketika kita pupuk seperti ini, tentu saja jangan disiram lagi maksudnya. Biarkan pupuknya meresap dengan sempurna. Nanti 2 hari atau 3 hari berikutnya barulah kita siram kembali. Ini 2 minggu berikutnya, bisa kita lihat dari awalnya akan menjadi keiki, sudah memiliki knop. Saat ini sudah ada knopnya atau calon bunga seperti ini. Jadi calon bunga itu per daun ya, tidak seperti biasanya. Ini ada daun beberapa helai dan langsung menjadi bunga, dan ini sudah sering saya lakukan. Rata-rata seperti ini kalau untuk anggrek yang memang terlalu subur tadinya, ketika berbunga bisa menjadi keiki, bisa juga menjadi bunga. Tapi kalau kita treatment, kita bisa menjadikan bunga semua ataupun keiki semua. Dan untuk yang ini saat ini 95% sudah pasti jadi bunga karena sudah memiliki knop, dan 5%-nya belum terlihat seperti yang ini. Ini masih ada pucuknya, juga ada pucuknya. Untuk sebagian yang lainnya sudah terlihat knopnya, dan saya rasa sudah cukup karena sudah 95% menjadi bunga. Dan untuk 5%-nya biarkan jadi keiki, karena saya juga menginginkan anakannya, tentunya anakan. Selain keiki bisa juga anakan dari bawah. Nanti sehabis berbunga biasanya tumbuh kembali tunas-tunas baru di bawah untuk perbanyakan berikutnya. Sedangkan untuk keikinya bisa kita potong, kita pindah tanam ke tempat yang baru untuk perbanyakan berikutnya. Dan untuk saat ini karena saya rasa sudah cukup, bunga sudah cukup banyak, 95% jadi bunga, saya ganti pupuknya. Awalnya kan kita memakai pupuk tanpa nitrogen, pupuk yang ini fosfat 52% dan kalium 34%. Sekarang saya ganti pupuknya dengan pupuk yang lebih menjemuk unsur haranya. Saya memakai Gandasil B ya. Selain Gandasil B bisa juga memakai Gapiota 67 ataupun yang lainnya. Ini lebih komplit unsur haranya. Nitrogen 6%, fosfor 20%, kalium 30%. Tetap pada kondisi berbunga seperti ini diberikan fosfor dan kalium yang lebih tinggi daripada nitrogen. Tetapi untuk pupuk yang ini ada juga nitrogennya dan juga ada vitamin-vitamin yang lainnya ya. Jadi untuk pupuk ini lebih menjemuk unsur haranya. Selain untuk membuat yang 5% tadi menjadi keiki, juga bisa membantu knop atau calon bunga yang sudah berkembang seperti ini agar lebih bagus. Karena pada saat berbunga seperti ini tidak hanya kalium dan fosfat, tapi juga dibutuhkan unsur lain seperti unsur mikro dan juga vitamin yang lainnya agar bunganya bagus, bunganya bisa bertahan lama, bisa mekar sempurna dan juga besar tentunya. Untuk dosisnya sama seperti sebelumnya, saya memakai dosis 1 sendok teh untuk 2 liter air bersih, atau bisa juga 1 sendok makan untuk 5 liter air bersih. Dilarutkan seperti ini. Dan caranya tetap disiram, jangan disemprot ya. Usahakan tidak disemprot pada kondisi seperti ini karena khawatir gosong spike-nya. Beberapa tanaman ada yang tahan dengan pupuk kimia, ada juga yang tidak tahan. Jadi lebih aman kita siramkan aja ke media tanam. Nah, seperti ini aja sudah cukup. Siram sampai benar-benar basah. Untuk penempatan sebaiknya jangan full matahari ya. Kalau untuk anggrek ini kan Dendrobium nobile, sebaiknya tidak full matahari. Sinar matahari yang cukup berkisar 70-85%. Pada kondisi seperti ini sinar matahari redup pun tidak masalah. Misalkan dikasih 60% atau 40%, bisa disimpan di teras rumah ataupun yang lainnya, tidak masalah ya, karena sudah tumbuh knopnya, tinggal nunggu bunga, tinggal nunggu mekar sempurna di tempat kita, pasti akan menjadi primadona. Karena untuk yang ini cukup banyak ya bunganya, ada 100 titik kurang lebih yang berkembang menjadi bunga seperti ini. Asli cantik banget, rimbun banget nantinya. Ini hanya untuk Dendrobium nobile ya. Kalau untuk Dendrobium tipe batang keras, treatmentnya tidak sebanyak ini. Untuk Dendrobium nobile memang tipenya atau karakternya bisa berbunga hampir dari setiap ruas di batangnya. Dan untuk bunga nantinya biasanya tumbuh 1-4 kuntum per spike.
Untuk yang ini ada 3 kuntum. Jadi tidak terlalu banyak bunga yang tumbuh per spike-nya. Nah, yang ini seperti ini ada 4. Ada 4 kuntum, yang ini ada 4 juga. Rata-rata 1 sampai 4 kuntum, paling banyak 5, biasanya seperti itu. Sedangkan untuk Dendrobium tipe batang keras seperti yang ini, Dendrobium enobi ya, dari 1 spike ini bisa banyak kuntumnya, tapi tidak setiap ruas bisa mengeluarkan spike, hanya dari atas saja, hanya beberapa, paling 1 sampai 4 spike per batang kalau untuk Dendrobium tipe batang keras seperti ini. Jika ada pertanyaan dan yang lainnya, silahkan isi di kolom komentar. Untuk cara membungakannya di awal treatment, bagaimana bisa sebanyak ini, secantik ini, sudah saya buatkan videonya beberapa minggu yang lalu. Bisa dicek di layar akhir, cek aja di sini di layar akhir. Jadi sementara segitu aja dulu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ditekan tombol like-nya dan tombol subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.